Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan. Perkenalkan, saya Lutfi Aditya, mahasiswa MMUGM Jakarta, angkatan 38, eksekutif B dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis faktor eksternal yang saya lakukan pada sebuah badan lembaga transportasi di Jabodetabek sebagai syarat tugas mata kuliah General Business Environment dengan dosen pengampu Profesor Dr. Basu, swasta Darmesta MBA. Sebelum masuk ke pemaparan, saya akan menjelaskan isi agenda dari presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang dan profil BPTJ, yang kedua analisa 9 faktor eksternal, yang ketiga kesimpulan dan gambaran masa depan, dan yang keempat terakhir adalah daftar pustaka. Di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk perkotaan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kepadatan jalan raya. Hal ini juga disebabkan urbanisasi yang bertambah. Menurut Worldometers, diperkirakan tahun 2025, 16 kota besar di Indonesia akan dipenuhi 60% penduduk Indonesia. Salah satu kota yang menjadi perhatian dalam transportasi ini adalah Jakarta sebagai ibu kota. Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah-wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang biasa disebut daerah aglomerasi Jabodetabek. Inilah yang memberikan dampak terhadap wajah transportasi di Jabodetabek yang sangat padat. Kepadatan jalan raya di Jakarta saja dapat menyebabkan kerugian sebesar 67,5 triliun rupiah per tahun. Untuk itu, dibuatlah Perintah Presiden tahun 2015 nomor 103 untuk membentuk BPTJ dengan tujuan integrasi dan peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. BPTJ sendiri dibentuk tanggal 18 September 2015 dengan visi mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi di Jabodetabek. Lalu misinya sebagian besar adalah memadukan dan mengintegrasikan dari mulai pengoperasian, pembangunan, hingga rencana pembiayaan transportasi perkotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi BPTJ. Nah, BPTJ sendiri dipimpin oleh pejabat tinggi media di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Kepala BPTJ diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Negara Indonesia. Dan di bawah kepala BPTJ ada 4 direktorat yang masing-masing membawahi 4 divisi. Lalu saat ini jabatan kepala BPTJ diduduki oleh Ibu Polana Banguningsi Pramesti yang baru dilantik 28 Januari 2020 menggantikan Bapak Bambang Prihartono. Dalam mewujudkan visi misinya, BPTJ memiliki sasaran dan program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015 yang berbentuk sebuah rancangan induk transportasi Jabodetabek atau RITJ. Isi dari RITJ itu adalah 1. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% dari total pergerakan orang. Yang kedua, waktu tempuh perjalanan angkutan umum pada peak hour adalah 1,5 jam dari asal hingga tujuan. Yang ketiga, kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada peak hour minimal 30 km per jam. Yang keempat, cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan. Yang kelima, setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal atau feeder yang mengintegrasikan dengan perkotaan atau jaringan utama yang biasa disebut rang. Yang keenam, jarak akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter. Yang ketujuh, perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa 9 faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis pada kelembagaan BPTJ. Mulai dari ekonomi bisnis, demografi, alam natural, sosial budaya, teknologi, pemerintahan, politik, hukum domestik, dan hukum internasional. Yang saya analisa adalah isu utama, peluang, ancaman, dan implikasi bisnis dari setiap faktornya. Ya, kita pertama masuk ke lingkungan ekonomi bisnis.
Transportasi menyumbang 5,37% dari PDB Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Lalu Ketua Analisis Supply Chain Indonesia memprediksi pada tahun 2019 pertumbuhan nilai sektor transportasi akan meningkat kurang lebih 11%, di mana 50% lebih kontribusinya dari angkutan darat. Nah, kontribusi ini juga terjadi dari peningkatan kelas menengah. Dari tahun 2002 hingga saat ini pertumbuhannya dari 7% hingga 20% dengan rata-rata naik 12% per tahun. Lalu peluang yang dapat diambil dari lingkungan ekonomi bisnis ini adalah semakin banyaknya masyarakat yang dapat menggunakan moda transportasi umum. Lalu penurunan biaya logistik dikarenakan daya angkut yang lebih dari tiap moda transportasinya. Serta ancamannya adalah dari kalangan menengah ini banyaknya tuntutan. Jadi daya beli yang meningkat, kepedulian transportasi juga meningkat, menyebabkan tuntutan untuk memperbaiki menjadi semakin banyak. Serta jika tuntutan tersebut tidak tercapai, maka mungkin juga banyak yang beralih ke penggunaan kendaraan pribadi. Lalu implikasi bisnisnya, fokus dari kebijakan dan program BPTJ bersegmentasi kepada kalangan menengah ke atas. Lalu kita lanjutkan ke lingkungan demografi atau kependudukan. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini saja angka penduduk Indonesia adalah 272 juta penduduk. Nah, berdasarkan data berikut juga, tahun ini kelompok umur produktif mendominasi Indonesia sekitar 66% atau 179,7 juta penduduk. Berarti saat ini Indonesia sedang berada di posisi bonus demografi karena jumlah penduduk produktif yang mendominasi. Peluangnya, banyak yang produktif artinya semakin banyak yang bekerja dan mobilitas semakin tinggi. Lalu ancamannya peningkatan penduduk dengan populasi produktif jika tidak diimbangi dengan pendidikan, maka edukasi untuk berpindah ke transportasi umum akan semakin sulit. Lalu implikasi bisnisnya, BPTJ sudah melakukan integrasi antar daerah dan kota, juga menambah armada di daerah. Nah, lalu kita masuk ke lingkungan alam. Lingkungan alam di sini Jabodetabek secara geografis mencakup 3 provinsi, 9 kota atau kabupaten, dan lebih dari 150 kecamatan. Perluasan daerah Jakarta saat ini dibangun berdasarkan rencana induk yang dimulai dari tahun 1965 hingga 1985 yang saat ini mengalami perluasan hingga melewati batas-batas administrasi sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya. Wilayah sekitarnya ini seperti yang kita sebutkan adalah Jabodetabek. Nah, peluangnya adalah Jakarta sebagai ibu kota adalah magnet untuk wilayah penyangga untuk bekerja, sehingga banyak tenaga-tenaga kerja yang dari wilayah-wilayah sekitarnya masuk ke Jakarta sehingga mobilitas semakin tinggi. Lalu ancamannya, wilayah Jabodetabek ini adalah wilayah yang rawan banjir, yang dapat menghentikan operasional transportasi dan bisa menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Dan implikasi bisnisnya di BPTJ, pengumpulan data tidak lagi secara terpisah berdasarkan daerah-daerah di Jakarta ataupun di sekitar Jakarta, melainkan kolektif area metropolitan atau biasa disebut Metropolitan Statistical Area. Oke, lalu kita masuk ke lingkungan sosial budaya. Ironi saat ini di pertumbuhan transportasi umum memang meningkat, namun ini juga berbanding lurus dengan pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi. Kita lihat dari data berikut, di tahun 2019 pengguna mobil meningkat sekitar 23,3% dan pengguna sepeda motor meningkat hingga 68%. Hal ini menyebabkan pengguna transportasi turun hingga 17%. Padahal di tahun 2019 ini target BPTJ untuk pengguna transportasi adalah 40%. Lalu apa peluang dari sosial budaya ini? Peluangnya adalah kita lihat sendiri, sosial media adalah sarana yang paling banyak digunakan untuk prioritas dalam menggalakkan sesuatu. Nah, ini bisa dijadikan peluang untuk BPTJ menggalakkan pergeseran atau shifting dari kendaraan pribadi ke
transportasi umum. Lalu ancaman dari sosial budaya ini adalah pertumbuhan kendaraan pribadi yang harus diawasi agar tidak menjadi polemik yang tidak berkesudahan ya, karena penggemukan di jalan raya. Lalu implikasi bisnisnya untuk BPTJ sendiri sudah mengidentifikasi perilaku masyarakat Jabodetabek di kalangan menengah yang menginginkan perpindahan antar moda yang bersifat point to point. Oke, selanjutnya kita masuk ke lingkungan teknologi. Di perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah memasuki industri 4.0. Nah, perkembangan teknologi di Indonesia ini mendorong transformasi wajah transportasi, khususnya di Jabodetabek. Kayak misalkan munculnya entitas-entitas baru seperti MRT, LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan lain sebagainya. Lalu industri 4.0 juga menuntut semua harus digitalisasi atau Internet of Things, di mana peningkatan pengguna internet semakin bertambah. Kita lihat dari data berikut, pengguna gadget sebesar 124%, dan dari angka tersebut pengguna internet adalah 64%. Berarti ini setidaknya ada satu orang yang memiliki 2 gadget dan salah satunya menyambung ke internet. Peluangnya, integrasi pembayaran akan semakin mudah seperti yang kita lihat, seperti ada Jaklingko, itu satu kartu untuk pembayaran semua moda transportasi. Lalu ada kemudahan akses untuk mencari transportasi umum, dan ancaman untuk perkembangan teknologi ini adalah big data. Big data ini kalau pengelolaan data yang buruk akan terjadi kebocoran data pengguna. Lalu ada juga ancaman dari peretasan perangkat. Lalu bagaimana implikasi bisnisnya di BPTJ? BPTJ sendiri sudah akan mulai menerapkan sistem ERP, Electronic Road Pricing, di mana ada gerbang untuk pembayaran dari wilayah-wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Tangerang. Lalu ada on-demand with cell phone. Ini memudahkan tracking moda transportasi saat pengguna menunggu moda transportasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah penyediaan bus listrik di tahun 2024. Lalu kita masuk ke lingkungan pemerintahan. Pada industri transportasi, saat ini sedang melakukan transformasi sistem di mana sebelumnya sistem dilakukan dengan monopoli negara, yang artinya BUMN yang memiliki kewenangan untuk kebijakan dan pengelolaan transportasi. Lalu diubah ke sistem arah pasar yang membuka peran swasta maupun Pemda. Hal ini didasari juga oleh tuntutan Presiden agar pemerintahan dapat menjadi agile government atau pemerintahan yang gesit, yang berarti BPTJ menjadi pusat untuk menopang urusan pemerintahan pusat atau daerah dalam kebijakan dan program di transformasi transportasi. Nah, di peluang lingkungan pemerintahan ada skema pendanaan yang namanya KPBU. Sistem pendanaan yang melibatkan kerjasama pemerintahan dengan badan usaha. Nah, skema ini mendorong pihak swasta untuk menciptakan kebijakan dan menambah minat bisa menambah minat masyarakat untuk menggunakan transportasi. Lalu, ancaman dari lingkungan pemerintahan ini karena Pemda atau misalnya peran-peran swasta yang terbuka perannya untuk mengelola transportasi, ada rencana pembentukan Badan Otoritas Transportasi. Nah, ini dapat menyebabkan tumpang tindih antara koordinasi dan wewenang regulator BPTJ dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan transportasi. Lalu implikasi bisnisnya, BPTJ saat ini melalui skema pendanaan yang saya jelaskan sebelumnya, KPBU, mendorong MRT Jakarta untuk pengembangan TOD yang mengajak kerjasama PT Transjakarta untuk pengintegrasian halte CSW dan ASEAN. Lalu kita masuk ke lingkungan politik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa BPTJ ini adalah badan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, sehingga keberlangsungan BPTJ bergantung penuh atas mandat dari Kementerian Perhubungan, sehingga kinerja dan keberlangsungan BPTJ akan sangat bergantung pada kondisi politik maupun pihak-pihak politik yang memiliki kepentingan di negara ini. Lalu peluang dari lingkungan
politik ini adalah adanya anggaran dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk infrastruktur pengembangan terkait transportasi ini sebesar 60%. Lalu ancaman dari lingkungan politik ini seperti kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan pengembangan transportasi yang mungkin bisa mengganggu kinerja BPTJ. Lalu implikasi bisnis dari lingkungan politik ini banyak sudah yang dilakukan untuk perpanjangan jalur sistem Mass Rapid Transit atau MRT, lalu jalur kereta baru, dan jalur khusus bus dan jalan layang. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan hukum domestik. Untuk peraturan untuk pengangkutan umum pribadi atau swasta, ada UU nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu untuk BPTJ sendiri setidaknya ada 7 peraturan yang memayungi dalam pengelolaan BPTJ sendiri. Lalu untuk peluang lingkungan hukum domestik, payung hukum yang sudah ada untuk angkutan umum maupun untuk BPTJ adalah kunci keyakinan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi yang telah disediakan untuk industri. Lalu ancaman yang ada dari lingkungan hukum domestik ini masih banyak pelanggar dari angkutan kargo yang masuk ke jalur-jalur arteri sehingga menyebabkan ketidaknyamanan di jalanan. Lalu implikasi bisnisnya di lingkungan hukum domestik adalah pemberlakuan shift untuk angkutan barang di jalanan-jalanan protokoler Jakarta. Lalu di lingkungan hukum internasional kita akan berbicara tentang kerjasama bilateral atau multilateral antara negara Indonesia dengan negara-negara lain dalam kaitannya transportasi. Hubungan kerjasama internasional Indonesia lebih banyak terjalin pada sektor udara dan laut, karena wilayah laut dan udara merupakan wilayah terluar yang menjadi batas negara dalam keluarga masuknya warga negara lain ke Indonesia. Nah, untuk kerjasama di bidang transportasi darat, Indonesia baru melakukan kerjasama dengan Australia melalui Perjanjian Indonesia Transport Safety Assistance Package atau ITSAP. Nah, peluang dari lingkungan hukum internasional ini adalah kerjasama yang dapat meningkatkan taraf transportasi dari wilayah saja menjadi tingkat global. Lalu untuk hukum internasional sendiri sampai saat ini belum ada ancaman, dan implikasi bisnisnya Indonesia atau Jabodetabek sendiri bisa menjadi perwakilan Indonesia dalam ekspansi di tingkat internasional. Nah, dari ke-9 analisa faktor eksternal tersebut, saya tarik dominan faktornya ada 3 faktor, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dari ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, sehingga dapat menurunkan biaya logistik nasional. Lalu di sosial budaya, penerapan kebijakan dan program transportasi dapat menggerakkan masyarakat untuk shifting atau berubah ke transportasi umum. Lalu di teknologi, pengintegrasian butuh inovasi dan kualitas yang tinggi. Pengembangan teknologi merupakan prioritas yang penting. Lalu kesimpulan dan gambaran masa depan untuk BPTJ sendiri sudah berperan aktif mengelola sektor transportasi khususnya di wilayah Jabodetabek dalam menghadapi 3 faktor utama bisnisnya, yaitu politik, alam, dan perekonomian dengan berperan aktif sebagai pembuat kebijakan, program, dan pengimplementasiannya. Nah, dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin sistem mobilitas Jabodetabek dapat menjadi perwakilan wajah transportasi nasional yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Lalu berikut adalah halaman daftar pustaka yang saya gunakan untuk penulisan GBE ini. Baik, sampai di sini saja pemaparan saya tentang analisa faktor eksternal lingkungan bisnis BPTJ. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.